awalnya bisa meniti karir di fotografer traveling itu gimana? Awalnya itu dulu itu karena ada kamera ketinggalan di rumah. Kamera ketinggalan di rumah. Di rumah. Terus aku bilang ada kamera ketinggalan di rumah gitu kan. Terus Itu kamera punya orang. teman. Oh, Iya, punya teman gitu. Aku nggak punya kamera. Aku tadi bikinnya kamera pas dulu jalan, kameranya ketinggalan di rumah gitu. Ada kamera punya temanku ketinggalan di rumah. Tapi ini tempat baru berapa tahun sih, Mbak? Apa ini? Tempat ini? Ini sebenarnya kalau dia berdiri aja 3 tahun sih. 2020 lah. Lu ngambil konsep apa ini, Mbak? Konsepnya Jawa ya? Nggak mikir apa-apa, aku nggak mikir berat-berat. Jadi karena aku kan seneng rumah kayu. Dasarnya aku seneng gitu kan. Terus ya sama suamiku dibeliin ini kan, ditawarin, terus sama dia dibeliin, terus disusun ulang di sini. Nggak mikir berat-berat. Jadi tapi kan tahun 2020 tuh dia cuma jadi begini aja, belum ada lantai, aku belum dipasang tegel, masih semenan, peluran semen gitu. Masih peluran semen, terus itu belum ada kerikil, pokoknya masih apa ya, kalau orang tuh lewat sini tuh orang bilang gini, ini udah 3 tahun, aku setiap hari lewat sini kok nggak pernah lihat. Mungkin karena agak masih semeraut itu kan, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nah terus bener-bener sekilat itu bulan April aku telepon partnerku Mikael sama Penny, istrinya. Mikael itu kan roaster. Tapi dia nggak punya coffee shop. Dan mungkin juga waktu itu istrinya juga masih belum kepikiran untuk punya coffee shop. Dia ngobrol, Mik, kita bikin sesuatu yuk. Apa ya, tempat hangout gitu, tempat duduk, tempat untuk sesimpel, aku belum ngerti juga sih waktu itu mau apa. Pokoknya aku cuma bilang kita bisa makan, kita bisa minum, bisa ngopi. Iya pokoknya sesimpel itu, bisa ngopi gitu. Terus misalnya lu datang sini aja lu deh, lu lihat gitu. Soalnya kalau aku udah ngomong panjang lebar dia datang ke sini dia nggak cocok kan juga percuma ya. Beda konsep Beda konsep. Terus dia datang, si Penny itu istrinya datang gitu, pas lihat sini, padahal malam dia datang, gelap, lampu tuh cuma satu. Pokoknya minimalis banget ya. Ya kalau pikiranmu adalah tempat yang kekinian atau bayanganmu udah ngeliat ini sekarang, beda banget lah sama yang waktu Penny datang itu cuma lampu satu. Lebih minimalis dan emang seadanya gitu. Iya, terus di sana ada lemari jati itu kan 2 aku taruh di ujung. Itu isinya bukan buku-buku, terus bukan kandang, bukan apa segala macam ya, pokoknya masih belum kelihatan lah. Masih batu yang belum diasah lah. Nah terus udah bilang, kayak ini begitu datang langsung bilang, gue jatuh cinta ya gitu. Sebenarnya malahan rumah kayak gini tuh kayak ini loh Mbak, semakin satu cahaya, redup, remang-remang. Iya, kayak di kampung, desanya itu kena banget kan, iya. Gitu, kayak di kampung. Malahan. Tapi kan aku kan nggak ngerti orang lain ngomong apa sih, ya. Kalau buat mungkin buat kamu sama aku kan kita biasa begini. Sama suka gitu ya, punya kesukaan yang sama. Tapi kan aku nggak tahu orang lain. Kayak ini taunya suka langsung. Nah itu sebenarnya butuhnya partnership ya. Yang membuat gegas itu ya Penny. Ayo cepetan, ini buat timeline, ini buat ini. Ya mungkin kalau aku yang ngerjain mungkin agak lebih slow ya. Mungkin agak masih slow gitu, tapi kalau sama dia yang gegas gitu, jadi aku kebawa ritme dia. Jadi problemnya waktu Mei dia kesini terus dia bilang oke. Problemnya adalah mencari tukang yang tepat. Ini sebenarnya juga belum bener banget ini, karena memasang tegel manual begini nih, ternyata aku mempelajari setelah ya udahlah gitu ya, dengan tukang itu ternyata memang ini nanti juga kalau kapan kita punya waktu kita akan bongkar ulang, pasang ulang lagi. Tapi karena waktu itu Penny punya deadline tanggal 10 Pahing harus buka gitu. Ngikuti kalender Jawa dong. 10 Juli, 10 Juli lah, Jumat itu kan, Jumat Pahing tanggal 10 Juli. Itu deadline kita ya, katanya gitu. Ya udah, aku bilang itu deadline itu gimana? Pokoknya
pokoknya kita mau selamatan kecil, tapi sudah harus ada transaksi. Oke. Ya aku ngundang, dia ngundang temennya dia, aku nggak ngundang siapapun, tapi kebetulan karena ada temenku dari Australia datang, terus dia bilang aku pengen ketemu, gimana rumah cempaka udah jadi belum aku bilang gitu kan. Tapi kalau kamu mau datang ada makanan itu loh, makanan syukuran itu loh, jajan bubur, pasar, jajan pasar apa segala. Oh ya boleh deh gitu. Dia datang, ya tamu yang datang itu mereka simbolik, bukan simbolik, beneran transaksi ya, dibikinin kopi transaksi, tapi makan makanan syukuran. Hari itu udah ada transaksi lah gitu. Yeah. Terus ya udah, disitulah mulai. Terus tanggal 10 buka syukurannya. Tanggal 11, tanggal 12 itu undangan untuk komunitas kopinya Mikael. Aku nggak ada ngundang satupun, keluarga aku nggak ada, temanku nggak ada, karena aku sendiri merasa ini belum siap rumah kan. Terus aku bilang ya udah biarin Mikael dulu yang ini. Ternyata Sabtu Minggu itu memang Mikael disayang ya sama komunitas kopi. Itu datang itu udah kayak air bah. Rame banget ya. Rame banget, tapi aku jadi tahu kapasitas rumah ini berapa. Terus sepenuh-penuhnya, terus aku harus bagaimana, jadi aku tahu kan. Kamu bayangin nggak hari itu cuman ada listrik yang ditarik pakai kabel panjang dari rumah sebelah, kan rumahku kan di sebelah. Jadi belum ada listrik yang kepasang banget gitu, karena kan aku butuh listriknya itu buat grinder sama air panas kan. Terus kadang-kadang ngejeglek, aduh kamu segitu banyak gitu kan. Ya udah, tapi Sabtu Minggu itu udah gitu, hari Minggu badai Depok, hujan itu belum ada topinya yang kiri tuh. Jadi itu tampias, ini tampias, karena ini yang badai yang benar-benar angin itu loh, yang miring itu. Terus pohon itu udah begini, dan tamu-tamu kan di dalam nih. Aku tuh supaya mereka nyaman, aku sama Penny itu ngepel nyerok, pokoknya antisipasi lah gitu. Udah sampai sore, hujan berhenti, makin tambah rame. Terus aku bilang, aku bukan bermaksud mengusir kalian ya, tapi ini nggak ada lampu. Terus mereka bilang, nggak apa-apa mbak, pakai lilin aja. Beneran pakai lilin, dan mereka stay sampai pukul 8 atau pukul 9. Terus yang aku seneng lagi adalah respon mereka yang bilang bahwa, kan aku bilang maaf ya, karena masih bocor di sini, bocor di sana kan, namanya juga aku masih belum tahu nih. Belum ada testingnya kan, karena belum pernah hujan, aku di dalam sini dan hujan gitu kan. Terus mereka malah bilang, ya enggak, ya begini ini suasana seharusnya. Dia bilang gitu. Tapi bener sih, suasana kampung itu kayak ya seadanya sih, nggak harus diada-adain gitu loh. Jadi orang itu akan lebih betah. Nah, kalian kalau mau main ke sini, apa mbak namanya mbak? Rumah Cempaka. Rumah Cempaka di Google udah ada ya mbak ya. Tadi aku Cempaka, juga. Tapi TJ ya. TJ. Tadi aku lihat di Google udah nyampe depan langsung. Ini gerbang. Cilodong Pride. Iya, ini ternyata masuknya Cilodong. Saya kira itu masih Depok tadi itu, ternyata masuknya udah kamu Cilodong. Udah berharap Citayam ya? Iya, ini hampir dikit lagi. Oke, kita selamat siang Mbak Sasa. Ini akhirnya kita ngobrol beneran kalau ini. Tadi udah ngobrol sih, itu udah beneran. Itu kisah sekarang Mbak Sasa. Kita ngobrol nih Mbak Sasa tentang dulu banget Mbak Sasa itu loh. Aku kenalnya Mbak Sasa itu adalah travel fotografi. Ya kan, dan sempet di majalah Citylink ya Mbak ya, untuk apa, kebutuhan majalah pesawat kalau nggak salah. Iya. Nah ceritanya gimana Mbak? Sebelum ke majalah deh, awalnya bisa meniti karir di fotografer traveling itu gimana awalnya Mbak? Aku pingin awalnya ini, soalnya aku belum pernah ngobrol sama Mbak itu dari hati ke hati, awalnya itu kayak gimana gitu bisa jadi fotografer traveling gitu. Aku tuh kemarin juga ditanyain, sebenarnya aku terjun di dunia travel itu sama seperti halnya aku terjun sekarang nih bikin Rumah Cempaka ini. Jadi kamu tau gak sih rasanya kalau kamu mau mengerjakan sesuatu, aku nggak bilang itu adalah contoh bisnis, karena aku nggak berpikir waktu itu bisnis ya. Aku berpikir bahwa aku harus melakukan sesuatu dengan rumah ini gitu kan, bersama Mikael. Jadi aku nggak pernah berpikir bahwa nanti kalau kita bikin gini kita bakal laku, bakal cuan gitu. Aku nggak ke situ. Demikian juga waktu travel fotografi, jadi jalan bikin aja deh, motret jalan aja gitu kan. Tapi ketika jalan memang ada jurusan yang aku tuju. Misalkan sebenarnya kan aku mulainya bukan dari travel kan. Apa itu? Justru awalnya itu dulu itu
karena ada kamera ketinggalan di rumah. Kamera ketinggalan di rumah. Terus aku bilang ada kamera ketinggalan di rumah gitu kan. Terus itu kamera punya orang. temen. Oh, iya, punya teman gitu. Aku nggak punya kamera. Aku tadi bikinnya kamera pas dulu jalan, kameranya ketinggalan di rumah gitu. Ada kamera punya temanku ketinggalan di rumah gitu kan. Terus pas ketinggalan tuh aku main-mainin gitu, motretin anjingku, kucingku, ayamku, aku foto-fotoin kan, anakku aku fotoin segala macam. Kok lucu juga ya gitu. Aku belum tahu tuh lensa bacanya berapa, apalah, pokoknya belum tahu lah kayak gitu. Tapi aku punya dasar seni rupa kan, ada dasar sekolah. Oke. Jadi sebenarnya kalau istilahnya kalau pas ngangkat kamera itu tidak memulai dari nol. Kalau komposisinya pasti udah belajar udah auto, udah ada auto kan gitu. Begitu udah motret itu udah terkonsep gitu. Cuman memang pada saat memegang itu emang rada aneh karena aku nggak pernah tahu ini bagaimana membuat dia terang gelap dan segala macamnya kan aku nggak tahu. Ya udah terus aku motret. Nah, aku masuk ke situs apa itu dulu zaman itu Multiply. Oh iya. Ini zaman masih zaman Friendster. Iya. Untung saya belum ini berarti belum di tataran Mbak Sasa nih aku. Masih muda maksudnya. Multiply. Kalau Friendster itu udah saya mengikuti hampir udah mau selesai sih itu. Jadi kalau Mbak Sasa mengikuti dari awal ya mungkin jarak kita terlalu ini. Iya, itu ada Friendster, ada Multiply sebenarnya. Multiply itu karena ada komunitas foto kan. Nah, dari Multiply aku ditarik suruh masuk fotografer.net. Fotografer.net. Iya, tahu. Fotografer.net. Nah, suasana masih berbeda banget ya waktu itu ya. Iya. Instagram belum ada itu. Belum ada. Jadi fotografer.net tuh kayak suatu tempat yang sangat kita nanti kalau kita mengunggah foto tiap pagi, terus ngintipin siapa nih yang kalau sekarang tuh FYP ya, kalau ini kayak siapa yang jadi apa sih dulu itu istilahnya kayak yang foto yang terpilihnya lah gitu. Terus kalau ada yang terpilih tuh semua orang lagi selamat ya gitu pada, terus kayak kamu tau gak sih kalau bangun tidur ulang tahun itu rasanya tuh menang sesuatu itu kan bangun tidur kayak istimewa banget rasanya. Nah, kayak gitu rasanya. Apalagi kalau di repost, kalau di sekarang di repost Instagram akun besar, juga foto kita di repost gitu kan. Mungkin kayak banget, gitu ya. Nah, ya gitu dulu kayak gitu. Terus nah aku munggah gitu. Ya, tapi semuanya dengan kepolosan tanpa apa sih kalau bilangnya itu pretentious stuff, apa sih kayak mikir kayak bakal dipuji orang gitu. Enggak kepikiran, pokoknya mengunggah aja gitu. Udah gitu coba. Malah sebenarnya aku agak-agak ragu-ragu karena kakak aku kan duluan motret. Aku nggak mau ketahuan dia. Aku nggak mau ketahuan dia motret. Nggak tahu kenapa pemikiranku, aku nggak pengen dia tahu aku motret gitu. Pokoknya aku nggak pengen dia motret gitu kan. Tapi aku naruh di FN kan harus majang nama lengkap. Ya udah terus unggah motret terus karena aku fotoku itu punya cropping yang bikin teman-teman di fotografi itu kayak kesel gitu. Kayak kok croppingnya begini gitu. Tapi kalau aku dulu sekolah di Sydney, kalau aku misalkan capture gitu atau aku melukis atau apa, nggak ada masalah dengan cropping gitu kan. Croppingnya kayak gimana? Maksudnya lu croppingnya itu gimana? Kayak fotonya tuh jidatnya aku potong segini, terus cuman segini gitu kan. Jadi kalau nggak salah itu seperti juksta gitu nggak sih? Nggak ngerti lah istilahnya. Iya, model-model juksta. Jadi semakin nggak nyambung, semakin dramatis foto itu. Tapi aku nggak mikir ke sana sih. Pokoknya aku gitu. Karena aku suka aja, kayak aku pengen seperempat dari mata, seperempat dari wajahnya atau tangannya atau apanya. Kalau menurut aku suka itu aja gitu. Aku nggak terlalu mikirin bahwa apakah aku harus menyenangkan orang lain gitu. Agak berbeda ya ininya ya. Maksudnya suasananya itu emang agak berbeda gitu. Dimana kalau kamu ingin mengikuti tren, kamu harus mengikuti selera gitu kan, selera pasar gitu kan. Tapi kalau ini lu enggak karena aku mengikuti. Pikir aku kan juga mau ke situ, main ke situ karena aku pikir aku ya udah coba lah, ya udah pengenku begini. Ya aku pengenku begini membebaskan gitu sendiri gitu. Iya, cuman kayak waktu pertama kali baca komen-komen mereka mempermasalahkan cropping. Kalau di Multiply lebih terbuka. Kayak yang croppingnya berani gitu. Jadi kalau di FN waktu itu
agak gitu. Terus lama-lama mereka mulai menyadari bahwa aku nggak peduli dan itu mungkin ciri khasku gitu, mulai bergulir tuh komennya, mulai membaik gitu kan. Itu tahun berapa itu Mbak? 2008 apa ya? 2008. Lupa. Oke. 2008. Mungkin kayaknya 2008 2006 apa ya? 2006 sih Mbak kayaknya. Mungkin ya. Pokoknya sekitar segitulah ya, gitu. Zaman-zaman itu kayak yang tadi dibilang kayak zaman masih ada Friendster itu masih 2006. Iya, 2006. Ya. Nah, udah. Terus aku mulai suka motret bunga. Pokoknya ya orang pertama kali belajar kan prosesnya gitu. Iya. Apa yang dia suka gitu. Rata-rata sekitar dulu biasanya. Iya, tapi juga mulai lagi tuh cropping dari belakang, dari tengah, dari samping, terus mulai ngelihat baca iklan. Oh, ini ada lagi hunting motret bunga, terus aku ikut. Ini ada hunting motret apa, aku ikut. Hunting motret model, aku ikut. Itu udah punya kamera sendiri tuh? Masih kamera pinjaman temanku itu. Temanku gitu. itu belum balik ke Jakarta. Oh, oke. Dia kan di luar. Di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, terus udah gitu udah. Nah, tapi kalau motret itu kan aku cropping lagi tuh. Terus akhirnya mereka ya udahlah, akhirnya mereka ya sudahlah, memang begitu kali ciri khasnya. Yeah. Tapi nah itu aku itu masuk ke di dalam dunia amatir dalam arti dunia hobi ini nggak lama, karena aku mikir gini, aku mulai jatuh cinta ya. Waktu itu kan aku kerja di stasiun TV. Oh, pernah? Sebagai? Pada saat itu aku dikerja di stasiun TV sebagai kreatif. TV apa itu dulu Mbak? Dulu Antv. Oh, Antv, iya. Itu program-program. Aku di bagian kreatif gitu. Antv itu banyak kan program-program pendidikan juga, terus sinetron. Program itu sih kayak dance fitness apa? Celebrity apa? Pokoknya nari-nari tuh ada apa? Oh, iya. Itu kalau nggak salah ada Denny Malik, terus Om yang orang Belanda itu yang udah meninggal itu apa namanya? Itu saya masih kecil itu. belum mengikuti film itu. Acara itu. Itulah acara itu. Terus aku pikir kok aku seneng ya gitu loh, motret itu. Nah itu ya mungkin karena aku bilang beruntung apa gimana ya, aku juga nggak ngerti ya. Tapi kayak disepakati oleh semesta, kalau aku bahasanya selalu begitu kan. Jadi disepakati oleh semesta. Jadi waktu aku selesai dari TV, kemudian nggak lama kemudian ada tawaran masuk ke Kompas Gramedia sebagai kontributor. Problemnya adalah yang aku pilih itu kan otomotif. Aku kan baru belajar motret. Motret otomotif itu kan teknikal banget gitu ya, balap lagi gitu kan. Kalau cuma mobil diem aja, mobil diem pun aku nggak punya pengalaman untuk motret mobil itu kan juga nggak sembarangan ya. Bagus dari mana, sisi mana. Karena kan harus mendetail interior juga kalau berhenti ya. Kalau mobilnya berhenti. Apalagi kalau jalan. Iya, dan aku nggak tahu apa yang mereka inginkan dari ya kan, misalkan kayak mau motret ayam aja gitu ya, avatar nih gitu, foto taruh sini, foto. Orang pengen, kalau menggambar ayam kan pengen tahu tajinya, pengen tahu bulunya, detail matanya, ininya sehat apa enggak, warna jenggernya apa kan kayak gitu. Nah kalau mobil tuh apa, aku kan nggak ngerti. Soalnya semuanya dijual di mobil itu, ya kan? Iya, itu kan makanya. Tapi ya itu. Tapi kemudian aku punya bos gitu ya, editor yang ya mulutnya nggak usah di ini lah. Namanya juga dunia cowok kan, itu kan dunia otomotif kan lantai 7 kan laki semua. Ya kalau mulutnya ya menurut dia gini, gue nggak akan ngebedain lu perempuan atau laki. Pokoknya lo datang ke sini masuk atas keinginan lu sendiri. Jadi nggak ada keistimewaan. Profesional katanya. Iya, maksudnya nggak ada keistimewaan gender gitu loh. Jadi cara dia ngomong, cara dia memperlakukan aku tuh ya kayak dia ngomong sama laki aja gitu. Kalau dia lagi pengen memaki atau pengen ngomong seininya dia, ya nggak boleh baper gitu kan. Ya waktu itu istilah baper ya belum ada juga kan. Belum ada. Terus udah gitu ya pokoknya ya nggak. Tapi karena aku juga dari kecil ya udah biasa lah kayak gitu-gitu kan. Dulu kan kita zamannya kuliah kan ada ospek lah apalah gitu. Jadi ya biasa aja lah kayak gitu ya. Walaupun aku termasuk orang yang tidak setuju ospek ya, menurut aku tidak bermanfaat. Nah tapi artinya udah biasa udah gitu. Biasa. Nah udah terus, nah aku dilatih ini editorku namanya Tony Permadi.
dia ngelatih aku untuk gesit, ngelatih aku untuk melihat otomotif itu seperti apa, sampai melatih untuk motret motor. Dia tidak pernah di kepala dia ketika menyuruh aku tugas itu nggak pernah kayak lu bisa kan gitu, nggak ada. Sudah dipastikan harus bisa gitu loh. Jadi iya, soalnya udah masuk dunia industri kan. Iya. Bisa. Tapi kan maksud aku ya, makanya dia bilang tidak bisa dibedakan. Kalau lo masuk sini. Kalau gagal ya artinya foto lo nggak dipilih, ya lo nggak dapat duit gitu kan. Karena kan kalau kontributor itu kita dapat uang kalau seandainya foto kita dipakai gitu kan. Berapa jumlah foto, tulisan gitu kan, segala macam. Nah, ya dia bilang kalau terserah lo, kalau foto lo jelek, ya lo yang nanggung gitu loh. Ya akhirnya mau nggak mau kan aku harus usaha banget. Ya masa iya, kalau balapan itu kan cuma Sabtu Minggu. Nah, di mana itu? Jakarta? Sentul. Di Sentul. Kadang kalau gini kan itu kan ada underbone road race itu kan nggak cuma di Sentul. Kalau road race itu kan motor underbone itu kan kadang-kadang di Kemayoran, di jalan-jalan tuh nggak sih yang mereka bikin lingkaran sendiri tuh. Udah panas-panas dari Jumat Sabtu Minggu terus foto nggak ada yang dipakai kan rasanya kok ya nyesek. Gimana kan. Jadi ya aku nggak berdarah tapi sakit katanya. Ya nyesek soalnya. Nyesek gitu. Jadi aku ya udah benar-benar ya udah di kepala aku itu tujuannya satu, gimana caranya aku harus berhasil gitu. Jadi memang sebenarnya karena aku menyukai ya, jadi aku udah komit bahwa ya udah aku mau kerja di foto nih. Makanya di amatir nggak terlalu lama langsung kerja di foto. Menurut aku waktu itu kenapa aku nggak milih pekerjaan yang lain kayak mungkin di media yang lain yang lebih woman friendly gitu. Tapi kalau menurut aku soalnya kalau aku kayak begitu aku nggak akan cepet akselerasinya, karena waktu mulai saja aku umurnya udah berapa gitu kan. Apakah umur penting? Ya sebenarnya tidak, tapi kalau dalam sebuah pekerjaan seperti ini penting karena kan stamina kan. Gitu. Terus udah gitu aku pikir ya udah cari pekerjaan yang bisa mengakselerasi kemampuan teknis gitu ya itu kan. Nah, udah akhirnya motret mulai dilirik sama majalah lain, majalah Jeep, majalah Auto Build, majalah tabloid otomotif gitu. Mulai dilirik, mulai ditugasin gitu. Ditugasin kalau anak-anak bilang bispak gitu, bisa dipakai di semua majalah gitu. Terus udah gitu, tapi aku seneng karena di luar mereka tidak memperlakukan aku, ya maksudnya nggak ada keistimewaan, nggak ada yang memperlakukan aku kayak seksual harassment atau memperlakukan aku apa ya dengan tidak sopan. Kebanyakan mereka malah menurutnya kayak melindungi ya, maksudnya support ya, bukan melindungi, support gitu. Kalau cuma ngomong kasar doang kan itu biasa lah. Biasa. Ya kan? Sampai sekarang pun iya kan, maksudnya nongkrong antara, gitu. Antara laki sama laki kan di ruangan itu. Kalau di ruangan itu kan yang cewek cuman aku sama beberapa teman-teman yang admin kan. Admin ya, kalau foto ya aku gitu kan. Makanya jadi aku pikir ya udahlah gitu. Tapi waktu itu juga nggak mikir apa-apa, ya kerja terus. Nah di kan nguploadnya sesempetnya. Terus mulai nguploadnya aneh-aneh kayak roda lagi nyender. Karena di luar dari kerjaan kan. Iya. Tapi hasil karya itu pernah lo upload di sosial media yang bisa dilihat nggak sekarang, Mbak? Kayak di IG gitu mungkin ada nggak yang posan yang paling bawah gitu? Lupa ya. Tapi pernah sempet ngupload mungkin di FN masih bisa dilihat sih. Di FN ya. Masih bisa dilihat di FN masih bisa dilihat. Terus udah gitu. Nah itu ya foto roda itu tahun 2000 berapa tuh menang juara Kompas. Aku liburan pertama kali ke Komodo 2010. Bahkan main lagi ngupload fotonya tuh di Instagram dia. Nah itu aku tuh masih kurus-kurusnya, masih lucu-lucunya. Nah itu udah kayak gitu, udah kerja di otomotif. Nah ini yang aku selalu bilang sama anak-anak di kelas kalau aku lagi ada berbagi ya sama teman-teman di kelas. Aku suka berbagi itu bilang gini, kita tuh nggak boleh membatasi diri. Dan aku paling selalu bilang, kamu kalau misalkan mau bikin Instagram atau mau di dunia fotografi, jangan pikir kamu akan dapat duit berapa dari situ. Pokoknya ngembangin dulu aja, bikin aja dulu gitu ya. Foto terus-terusan foto sampai skill kita itu mumpuni. Iya kan? benar. Terus udah gitu kamu harus melihat peluang dulu, gimana kamu akan bermain, karena harus kamu passionate banget gitu loh. Kalau kamu passionate
passionate itu kerja itu kayak di surga gitu loh. Kerja itu walaupun orang bilang ya yang namanya hobi nama hobi jadi pekerjaan itu mendingan tetap hobi aja gitu kan ya. Kalau udah jadi pekerjaan kan emang jadi berbeda, tapi setidaknya ada rasa yang berbeda lah daripada nggak ada passionnya sama sekali gitu. Iya, kemarin aku sempat ngobrol sama Aris Lukman itu yang fotografer handphone itu. Emang skill itu kalau kita kembangin 21 hari terus menerus itu akan kebentuk sampai akan terjadi kebentuknya lagi itu di hari ke-36. Nah di situ mulai keluar tuh. Emang harus konsisten ya Mbak ya, betul. Ya tapi segala sesuatu emang harus konsisten harus kan? Itu ya cuman ya itu niatnya tuh apa dulu kayak bikin kedai ini kan aku bukan yang berniat gimana ketika semua orang akhirnya menyenangi itu bagian dari kita harus terus memperbaiki servis, memperbaiki pokoknya terus ada progres gitu kan. Oh bagaimana ini duduknya gimana, kita harus bikin makanan seperti apa, ada yang masukan nggak gitu, sama kayak di foto gitu kan, gimana gitu. Ya udah tadi aku bilang kita nggak bisa membatasi diri, itu mix skill. Kemudian karena aku punya skill baru nih, tadi kan foto jelas nih foto, tapi aku punya skill baru, pengetahuanku di dunia otomotif. Setidaknya aku bukan yang mengerti buka kap mesin, aku ngerti gitu enggak, tapi aku mengerti tentang balap, ngerti tentang istilah-istilah dalam klasemen, dalam segala macam yang ada di situ. Kalau kamu tanya sekarang aku udah lupa ya. Tapi waktu itu aku inget banget siapa nama pembalap, kira-kira potensi dia apa gitu kan. Itu kan bukan hal yang bisa apa ya, kamu tiba-tiba terjun ke balap itu kan kamu bingung kan mau motret apa. Mungkin kalau fotografer dia hanya sekedar dia bertindak sebagai fotografer, dia terjun ke lapangan ya dia hanya motret benda dengan kecepatan tinggi gitu. Kemudian lebih kayak gitu pemenuhan doang. Iya, tapi kalau aku kan harus tahu yang ku foto ini siapa dan kemungkinan yang terjadi akan seperti apa, kenapa dia difoto, apakah dia lagi tren, apa dia lagi istimewa, ya kayak gitu-gitu kan. Di era-era itu ada Fadli yang dia dulu ya kakinya kecelakaan terus putus, terus dia jadi pembalap sepeda juara kemarin. Oh iya aku tahu ya, itu Muhammad Fadli. Cuman aku waktu itu belum tahu nama aslinya. Tahu itu kalau Fadli, itu. aku juga kaget sih waktu aku nonton TV, ternyata Fadli. Dia di motor juara kan, dia di Underbone juara, di 600 juara, terus kemarin waktu dia kecelakaan kan dia kecelakaan. Terus dia naik sepeda dia juara juga kan. Hebat itu. Nah itu di era-era itu gitu kan. Aku tadi skillnya punya foto, kemudian pengetahuan di otomotif. Kemudian aku punya skill lain lagi nih baru, menulis. Iya aku lihat fotomu itu selalu kuat dengan tulisannya juga sih. Terus menulis gitu. Tapi kan menulis itu kan working progress. Menulis itu kan harus terus-terusan belajar. Itu kayak nggak pernah selesai gitu loh ya pelajarannya kan. Kita tahu lah, ini udah nulis nih panjang-panjang aku begini ya gitu kan. Tapi kita bisa ngelihat tulisan orang lain yang baru mulai terus gue bilang, oh gitu gitu kan. Nah berarti kita kan udah mengalami progres. Nah itu nulis. Nah pada saat itu ada agensi, PR agency yang mencari PR yang paling nggak bisa nulis dan tahu otomotif. Disaranin aku kalau mereka cari anak PR juga, dia harus nge-training tentang otomotif dan tentang penulisan. Training lagi nggak? Iya, training lagi. Akan lebih lama pasti. Iya, aku nggak ngerti pertimbangannya, tapi kalau menurut mereka lebih cepat nyari orang yang udah bisa menulis, ngerti otomotif, tinggal di training ke PR-an. Itu kalau nggak salah aku berapa bulan ya training itu, sampai malam di training nulis, di training bagaimana membuat kayak tulisan berita-berita untuk karena ini kan di-hire oleh satu perusahaan besar lagi multinasional yang meng-hire agensi itu gitu. Jadi aku akan ditaruh di sana untuk ngurusin, khusus hanya ngurusin brand itu. Masuk ke situ. Di sini ilmu fotografiku bisa dibilang antara dipakai dan tidak, karena justru aku mengatur para fotografer media yang itu, dan aku yang nulisin buat mereka, kasih mereka press release, nanti mereka bisa ngambil tulisan itu, kayak ngambil quote-nya, ngambil apa yang terjadi. Jadi aku udah tulisin rapi, jadi mereka cuma tinggal ngambil bagian
tulisannya dia sama digabung sama kira-kira tipikal karakternya apalah gitu. Udah kayak gitu. Tapi aku di lapangan kadang-kadang supaya ya karena aku juga bisa motret ya, udah biasa motret juga. Kadang-kadang di lapangan suka gatel. Jadi fotonya aku ambilnya dari fotoku sendiri daripada aku harus kontak satu-satu teman-teman fotografer media kan. Minta foto ini ya Mas, gitu, minta foto ini, padahal males kan. Karena aku udah harus banyak kerjaanku, mendingan aku lari. Biasanya aku lari, foto-fotoin dulu, jadi aku siapin. Malah fotoku kepake di media-media luar Pulau Jawa yang nggak bisa keliput. Oke. Karena kan kalau pertandingan underbone itu kan keliling Indonesia. Kadang Surabaya, kadang mana, itu keliling Indonesia aku pertama kali. Oke. Maksudnya keliling Indonesia pertama kali justru sama tim PR ini. PR itu tadi. Ke Manado, kemana. Tapi ya balap itu ya. Dari situ mulai. Karena aku mau kan sambil lalu kan aku motret pemandangan, motret makanan, orang-orang, segala macem. Dan itu aku ngupload di FN. Kayak balance itu loh. Upload di FN segala macem. Terus aku iseng lihat, Kompas ada lomba foto nih. Kalau menang berapa kali, hadiah terakhir final ke Pulau Komodo. Kirimin terus. Aku tuh padahal nggak terlalu suka ya kayak gitu-gitu, tak kirim aja. Tapi kan gambarku kan fotonya ya gitu, ya nggak terlalu trending gitu loh. Kayak daun, ban mobil lagi nyandar di dinding yang warna merah, terus ada apa simbolik gitu loh semuanya. Terus ternyata Bang Arbain ngelihat itu sebagai yang berbeda gitu. Itu jurinya Bang Arbain itu? Ya karena itu kan rubriknya Bang Arbain kan. Waktu itu. Tapi itu udah kenal Mbak sama Bang Arbain itu? Waktu itu? Belum terlalu. Terus nggak lama kemudian kita ngobrol, sering ngobrol. Aku lupa ya karena ngobrolnya itu karena apa, aku lupa. Terus akhirnya kita sering ngobrol gitu. Jadi pada saat aku menang yang di Komodo itu, dia duluan telepon. Karena aku nggak baca koran, aku lagi ada di Batam. Kamu tahu nggak kalau kamu menang? Enggak, aku gitu. Dia bilang gitu. Kamu tahu nggak? Enggak, aku bilang gitu. Ya udah, terus dikasih tahu. Aku di lobi itu teriak-teriak, lompat-lompat. Kayak lompat-lompat aja gitu, maksudnya kayak yang menang gitu kan. Ya udah, itu pertama kalinya aku ke Komodo. Pertama kali. Dari situ mulai suka foto untuk traveling juga. Iya, dari situ sebenarnya ya akhirnya kan itu sebenarnya udah moto travel tapi kan hanya sambil lalu ya, tapi bukan yang kayak untuk tujuan tertentu kayak sekarang kan kita udah punya tujuan ya kan. Kalau itu kan cuman yang aku mau sembari aku motret balap di pinggir kan, treknya di pinggiran pantai, tinggal ngadep ke sana lagi kan, ngadep sini ya, terus biar fotonya nggak terlalu gambar motor melulu gitu. Udah menang dari situ, pokoknya aku 2 tahun di PR itu. Terus aku mulai dilirik sama brand-brand kamera, terus mulai pada minta kerjasama. Terus aku mulai masuk Instagram 2010 apa ya, 2009 aku masuk Instagram. Sekali lagi waktu itu Instagram tuh masih dimusuhi oleh para fotografer. Iya, awal-awal dulu ya, emang kan begitu. Dimusuhi kan kayak. Karena kayak ini kayak membuat orang kayak menggampangkan fotografi gitu kan. Kayak mengupload foto tuh terlalu gampang dan dikasih banyak filter juga waktu itu kan, karena itu masalahnya. Ya tapi kan ya aku waktu itu nggak terlalu peduli dengan itu sih gitu, karena menurut aku sebenarnya itu proses saja gitu kan, proses yang tidak bisa dihakimi gitu, karena kan di Instagram kayak pasar bebas. Iya betul. Kalau sementara kalau kita masuk komunitas, ke dalam situs komunitas foto harus ada ini itu tentu kan kayak ada komentar dari orang yang levelnya ketinggian, sampai medium ketinggian gitu terhadap orang yang kira-kira baru ngangkat kamera baru kemarin gitu, yang mungkin dia suka warna sunset itu warnanya ngejreng banget gitu. Ya kan orang proses ya, nggak bisa. Tentu dia juga dulu pasti ngelewatin masa-masa itu gitu kan. Makanya aku seneng main di Instagram jadinya, makanya aku banyak bergaul sama Aris, sama anak-anak Indonesia dulu, sama apa, seneng. Teman-temanku tuh justru lebih banyak bermain di blogger, di Twitter. Aku udah main Twitter. Dulu rame blogger, rame. Twitter juga rame tuh. Kayak Nico
vakum, pokoknya dulu Tika ya zaman-zaman itulah gitu kan, rame. Nah tapi aku senang dengan pergaulan aku yang campur aduk itu. Aku tuh jadi punya cara melihat itu juga jadi beragam gitu, nggak cuma di dunia foto aja gitu, jadi cara melihatnya beragam. Nah kan awal kan di dunia otomotif ya Mbak ya, foto untuk otomotif. Nah kemarin soalnya aku kenalnya Mbak Sasa ini dulu waktu di Citylink itu, kok bisa masuk ke Citylink dan itu sebagai chief editor ya kalau nggak salah. Nah kok bisa, maksudnya ini kan dari otomotif ke Citylink kan itu lebih cara meyakinkan orang aja. Cara meyakinkan orang, makanya kan aku juga kalau ditanyain itu ya aku juga bingung ya. Makanya Bang Arbain pernah waktu itu ada di Twitter ada yang nanya gitu tuh sama Bang Arbain yang merespon. Bang Arbain ngerespon buat aku, Sasa bisa menjawab itu dengan singkat, dengan singkat, tapi sebenarnya jawaban yang sebenarnya itu tidak sesingkat itu gitu. Kalau ditelaah gitu kayak kita ngobrol sekarang kan aku harus cerita dari panjang gitu dari kan. awal dari nemu ketinggalan handphone, ketinggalan kamera gitu. Sampai lu berproses dan menang dan betul. Ya banyak lah. Saya kalau ditanyain kok bisa sampai sekarang ini, kamu punya waktu berapa lama? Gitu kan. Ya udah terus habis dari tadi PR itu dari PR itu terus aku mulai banyak dipanggil untuk kayak orang itu kayak udah apa ya, aku udah dianggap lah gitu loh. Kalau secara foto udah dianggap ya mungkin karena keadilan gender itu kadang-kadang ya memang ini ya, kalau ketika perempuan bermain di ranahnya yang dominan masih sangat maskulin tentu jadi menarik perhatian gitu kan. Gak usah ngomongin otomotif, di dalam ranah fotografi aja kan sebenarnya perempuan itu juga masih sedikit ya yang profesional gitu kan. Terus kalau di amatir ya banyak di amatir, tapi nggak tahu mungkin karena lebih banyak kelihatan lakinya daripada perempuan. Iya, rata-rata banyak kan lakinya. Jadi ya disitulah mungkin jadi kita lebih shining, shimmering, and splendid gitu loh. Dan mendapatkan nilai plus juga. Iya, dapat nilai plus, coba tinggal pertanggungjawaban jawaban skillnya ini nih loh gitu kan. Kita nggak bisa cuma mengandalkan itu kan. Istilah anak sekarang apa pansos ya, nggak bisa mengandalkan itu gitu, harus disertai berbarengan gitu. Karena menurut aku sebenarnya dulu tidak menyukai kata pansos, karena menurut aku gimana kamu membedakan antara baper dan baper nih. Baper tuh apa batasannya, pansos tuh apa batasannya. Kalau seseorang ingin melakukan peningkatan secara strata dalam dia bergaul atau cara dia di dalam komunitasnya, dia bukan pansos dong gitu. Tapi kemudian aku tahu ketika dia berusaha menata itu naik tangga ke atas, tapi dia tidak berbarengkan dengan skillnya ya, jadi dia cuma hanya pergaulannya aja, ya itu mungkin batasnya seperti itu gitu. Nah itu dari situ aku berteman, ini pertemanan semua, ini pertemanan. Terus aku dikontrak sama Samsung. Dikontrak sama Samsung keluarin kamera pertama kali. Kamera digital. Tapi kan orang anggap kamera digitalnya bisa nyalain AC nggak gitu kan. Orang kan meragukan itu kan. Walaupun dia menggandeng Snyder kan, lensanya Snyder. Aku di situ ditawarin untuk megang itu di zaman, di era dimana merek SLR masih berjaya-jayanya dan mirrorless tuh dianggap sebelah mata gitu. Dan aku juga di situ dalam cara aku berusaha memasarkan kamera ini juga tidak high profile. Aku tiap hari bodo amat lah ya, maksudnya aku gak akan ngomong yang kayak kamera ini yang terbaik gitu, enggak. Tapi aku bikin program ngajakin mereka motret. Aku bawa kayak 10 kamera. Karena lu basicnya bukan KOL yang harus, halo aku sekarang pakai ini loh alat ini, enggak. Karena lu basic lu emang gitu. Apa ya dibilangnya ya tim kreatif, jadi menyampaikan sesuatu yang nggak harus yang terlalu vulgar, yang ini loh aku pakai kamera ini dan ini, enggak dong harusnya. Bisa mungkin ya. Iya. Tapi maksudnya kan lebih kayak terkonsep lah. Enggak, aku bilang gini, aku mau ini ngerjain ini, tapi yang aku lakukan adalah lebih kepada user experience. Karena orang nggak pernah kebayang waktu itu ya bahwa Samsung ngeluarin kamera gitu. Ya waktu itu kan handphone juga kan, kamera handphone belum segitunya gitu kan. Belum segitu
bagusnya seperti sekarang lah. Iya betul. Jadi mungkin kalau seandainya sekarang Samsung ngeluarin lagi, mungkin orang akan memikirkan karena kan mungkin kameranya udah baik banget gitu ya. Jadi bilang oh handphone aja bagus apalagi kameranya kan gitu. Kalau dulu mikirnya kan mesin cuci, AC gitu kan. Produk elektronik lah fotonya. Iya. Nah itu aku brand ambassador. Karena Samsung itu yang ada di sini kan prinsipal. Jadi bukan KOL. Kalau KOL kan biasanya distributor ya. Nah itu karena aku berurusan langsung dengan prinsipalnya, dengan CEO-nya waktu itu 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu kalau aku bilang aku tuh nggak percaya dengan keberuntungan ya. Tapi mau gimana dong ceritanya? Beruntung mulu tapi. Apakah itu beruntung ataukah memang karena energiku, fokusku di situ? Oke, konsistennya di situ. Iya, karena dari dulu kan aku juga nggak menerima, misalkan kayak gini aku nggak menerima priwet. Dari dulu kan arahku nggak ke sana. Bukan aku menganggap priwet itu gimana-gimana, memang aku nggak pengen ke arah sana kan. Jadi ketika aku arahnya misalkan kayak ke travel, pengajaran, edukasi, karena aku sempat ngajar di SMP. Karena aku kan seneng dengan ngajar, aku seneng banget ngajar. Terus aku kan menspesialisasikan di bidang teknis. Nah, sebelum aku ngajar ketemu orang-orang, aku ngajar anak SMP dulu. Kalau aku ngajar anak SMP ngerti, berarti aku ngajar yang lain sama aja dong, gitu kan. Nah, itu karena aku fokusnya di situ, dan masuklah si Samsung ini. Dia ngelihat aku sebagai wakil brand yang bisa berbicara tentang merek, berbicara tentang edukasi gitu loh, user experience waktu itu ya. Waktu itu belum banyak orang yang di approach waktu itu. Belakangan mulai banyak gitu. Nah belakangan karena keluar Fuji dan lain-lain kan. Udah sama Samsung 4 tahun itu, ke perjalanan sama Samsung itu ya, ke ini loh, ke Korea, luar negeri. Iya, ke Korea, keliling Korea, terus ke mewakili Indonesia, ke Los Angeles, ke Las Vegas. Oke. Aku kesimpulan dulu aja deh Mbak. Dengan konsisten ya Mbak ya, dan nggak harus berpikir cuan lebih besar atau apa, tapi dengan konsisten yang kita milikin, bekal yang kita milikin atau hobi kesukaan yang kita milikin, bisa ya Mbak ya untuk menjadi sesuatu yang malah nggak expect ke situ, malah tapi dapat ke situ gitu loh. Fokusnya mungkin benar. Iya. Fokusnya ke sana, tapi aku nggak berpikir tiba-tiba bahwa di ujung tuh ada satu ember gede yang uang gitu loh. Aku nggak berpikir ke situ. Jadi konsisten ya Mbak ya. Iya. Nah, sebenarnya aku nggak mau membahasan ini sampai habis Mbak. Karena akan ada sesi lagi nanti di Campervan. Sayang kalau dihabisin sekarang. Nah, ini akan bersambung lagi. Tapi karena ini Mbak, memang masih panjang. Ini panjang banget. Ternyata ini targetku tadi Mbak Sasa itu gimana sampai menjadi foto traveling. Cuman aku cut dulu karena aku nggak mau menghabiskan di sini karena akan bersambung di sini. Paling pertanyaan terakhir deh Mbak. Kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi. Alasannya? Ya karena kita, ya menurut aku dengan kolaborasi kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Kayak aku mau bikin kedai kopi, aku bisa dong bikin sendiri. Bisa. Tinggal aku panggil beberapa temanku atau petani kopi kan, punya koneksi dengan itu. Tapi kan aku akan melakukan sendiri sesuatu yang aku nggak pahami dunia kopi. Mendingan aku kolaborasi sama Mikael. Dengan kolaborasi kita sama-sama menjaga. Aku menjaga kualitas dari rumah ini, makanannya, Mikael menjaga dari kualitas kopinya, ini menjaga dari kualitas brand image-nya gitu kan. Kolaborasi. Oke, pilihannya Mbak Sasa paling benar, kolaborasi. Tapi kalau berkompetisi, kompetisilah dengan sehat. Benar ya Mbak ya? Betul. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Ini podcast kali ini agak sedikit berbeda karena ada suara ayam. Bapak lagi bekerja karena ini emang lagi ini Mbak ya, libur ya Mbak ya. Dan lagi tadi ayamku sampai nungguin di sana, pindah ke sini. Jadi Mbak Sasa ini juga uniknya keren. Ada uniknya malahan. Dia itu mempunyai beberapa binatang. Ayam, burung, kucing, ya kan Mbak. Itu yang nggak dinalar sih, nggak kayak binatang lainnya ya, nurut dan bisa pansos malahan ya Mbak ya. Seperti ayam jagonya dia, si Avatar ya Mbak ya. Itu keren dan aku tahu mengikuti story Kak Mbak Sasa ini juga kayak binatang itu nyamperin sendiri
bisa ya. aku suruh-suruh. Iya. Terus yang aku turut kehilangan tuh anjingmu sih mbak itu. Aduh aku Samson. juga. Aku. Oh itu aku Aku sudah nangisnya pencinta anjing juga soalnya. Oh itu aku nangisnya Aku lama. aduh kok sayang banget udah bagus banget, Iya. bersih aku. Gitu. Dia dimakamin di sini. Iya. Oke. Oke Mbak Sasa terima kasih sampai Makasih ya. ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Iya.